Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah kalkulus integral. Hari ini kita akan mempelajari integral parsial. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, mahasiswa mampu menentukan integral dengan aturan integral dasar. Yang kedua ialah menggunakan integral parsial dalam menghitung integral ya. Dan yang ketiga, menentukan integral dengan menggunakan integral trigonometri. Ya, kita lihat ya. Kita rangkum dulu ya rumus yang telah kita pelajari ya, integral dengan aturan integral dasar. Nah, bentuk standar integral itu untuk konstanta dan pangkat ya. Bentuknya seperti ini yang sudah kita pelajari. Terus bentuk eksponensial ya, dapat dilihat ya, seperti ini ya. Untuk eksponensial asli ya dan eksponensial umum. Nah, terus fungsi trigonometri yang sudah dipelajari di materi sebelumnya. Ini bentuk integralnya. Nah, kita lihat ini untuk fungsi aljabar ya. Bentuknya seperti ini ya. Integralnya, dan fungsi hiperbolik bentuknya seperti ini. Ini rangkuman yang sudah kita pelajari ya pada materi yang sebelumnya. Kita lihat untuk ya formula substitusi pada integral tak tentu ya. Misal G suatu fungsi yang dapat diintegralkan dan F besar antiturunan dari fungsi F ya, kecil ya. Maka jika U sama dengan Gx, maka integral dari F Gx ya dikali G aksen X dx itu akan sama dengan integral Fu du ya. Ini kita ganti ya. Gx itu dengan U ya, integral Fu du sama dengan ya F besar U ditambah C akan sama dengan F besar Gx ditambah C. Nah, untuk aplikasinya itu kita lihat ya contoh berikut ini. Tentukan ya integral dari X per cos kuadrat X kuadrat dx ya. Nah, ini kita lihat untuk aplikasinya ya. Berarti U-nya itu adalah X kuadrat di sini. Nah, kita ingat lagi ya, 1 per cos kuadrat X itu sama dengan secant kuadrat X ya. Nah, ini yang kita bisa gunakan ini untuk mencari integral dari trigono ya, bentuk dari secant kuadrat U du. Nah, kita misalkan tadi kan U-nya sama dengan X kuadrat ya, du-nya sama dengan 2X dx ya. Sehingga ya, ini ya kita ganti lagi ya jadinya ya. Ini kan kita punya X dx. Nah, sedangkan di sini du itu 2X dx ya, berarti kita kali ya 1 per 2 dikali 2 ya, atau kali 2 per 2 X dx. Nah, ini kita ganti lagi ya X kuadrat dengan U ya. 2X dx itu sama dengan setengah dari du. Nah, sedangkan cos kuadrat ya kita ganti dengan secant kuadrat U. Nah, ini jadinya ya. Sekarang integral dari secant kuadrat U du itu adalah apa? Tangen U ya. Berarti setengah dari tan U tangen U ditambah C. Nah, kita bentuknya adalah X kan. Kita ganti lagi U dengan X kuadrat. Jadinya 1 per 2 tangen X kuadrat ditambah C. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat untuk substitusi pada integral tertentu ya. Nah, kita lihat contohnya. Sini itulah integral dari 2 sampai 5 ya. T akar dari T kuadrat dikurang 4T dt ya. Nah, ini kita misalkan nanti ya U-nya sama dengan T kuadrat dikurang 4. Berarti du-nya berapa? 2T dt ya. Nah, sekarang kita ganti dulu ya batasnya ya. Nah, batasnya T-nya sama dengan 2 batas bawah, maka U-nya itu ya kan udah ganti dengan U ya, berarti 2 kuadrat ya dikurang 4 sama dengan 0. Nah, untuk batas atas lagi ya, T sama dengan 5, berarti U-nya sama dengan ya 21 ya. 5 kuadrat dikurang 4, 25 dikurang 4, 21. T integral dari 2 sampai 5 T akar T kuadrat dikurang 4 dt itu akan sama dengan ya, kita ganti lagi ya. Ini 2T dt, berarti ini sama dengan setengah ya. T dt itu sama dengan setengah du ya. Berarti integral dari setengah ya, dari 2 sampai 5 akar dari T kuadrat dikurang 4 dikali 2T dt. Nah, ini kita ganti lagi ya. 2T dt itu du ya. Nah, integral dari batasnya tadi, batas bawah 2 kita ganti dengan 0 ya. Batas atasnya 5 kita ganti dengan 21. Nah, ini kita integralkan. Integral dari U pangkat setengah berarti berapa? 2 per 3 ya, dikali setengah berarti 1/3 U pangkat 3 per 2 ya. Nah, batas atasnya 21, batas
bawahnya 0 ya, batas atasnya 21, batas bawahnya 0, berarti sepertiga U pangkat 3/2. Nah ini kita masukkan lagi ya nilainya ya. Batas atasnya berarti batas bawahnya 0, berarti ini 0 ya. Untuk batas bawah, batas atasnya jadinya sepertiga 21 pangkat 3/2 ya, atau sama dengan, nah ini 21 nya kita tarik keluar kan, 21/3 ya, di 7 akar dikali akar 21. Nah seperti ini. Nah kita lihat integral parsial di sini ya. Idenya itu adalah dari integral parsial berdasarkan rumus integral turunan dan perkalian dua fungsi. Kita misalkan di sini U-nya itu sama dengan UX ya, dan V itu sama dengan VX. Nah ini dua fungsinya ya, maka turunan dari UX dikali VX ya itu akan sama dengan UX ya dikali V aksen X ditambah dengan VX dikali U aksen X ya. Nah ini kita ya kita rubah bentuknya ya, kita jadikan dalam bentuk persamaan UX dikali V aksen X, sehingga dia menjadi ya UX dikali V aksen X sama dengan ya turunannya ya dari perkalian dua fungsi UX dikali VX itu dikurangi dengan ya VX dikali U aksen X. Nah ini selanjutnya kita integralkan ya ke dua ruas ya, kita lakukan integral. Jadi kita integralkan ya ini terhadap dx ya, berarti integral dari UX dikali V aksen X dx itu akan sama dengan ya, nah turunan dari U ya dikali V berarti jadinya UV ya kalau kita integralkan, berarti UX dikali VX dikurang integral dari ya, nah ini VX dikali U aksen X dx. Nah ini untuk lebih sederhananya kita misalkan ya dV itu sama dengan ya V aksen X dx ya, dan du ini sama dengan ya U aksen X dx. Nah sehingga bentuknya lebih sederhana itu ya, untuk integral parsial tak tentu lambangnya jadinya gini ya, integral dari U dV sama dengan U kali V dikurang integral dari V du ya. Nah untuk integral parsial tertentu kita dapat nulisnya juga seperti ini, integral dari A sampai B U dV sama dengan ya U kali V, dari batas atasnya kita masukkan batas bawah dikurang integral dari A sampai B V dV. Nah untuk lebih jelas kita lihat contoh pada slide berikutnya. Nah sekarang contohnya tentukan integral dari X cos X dx ya. Nah ingat rumus integral parsial yaitu integral dari U dV sama dengan U dikali V ya dikurang integral V du. Di sini kita harus melihat yang mana U yang mana dV ya dari X cos X dx. Nah sekarang kita misalkan U nya itu adalah X, otomatis du nya apa? Dx ya. Sekarang kita misalkan lagi dV nya kan kita butuh dV, berarti dV adalah cos X dx ya. Nah maka ya ini V nya kan kita butuhkan, kita integralkan ini ya, integralkan kedua ruas ya, integral dari dV adalah V, integral dari cos X adalah sin X ya. Nah selanjutnya kita masukkan lagi nih ke rumus integral parsialnya ya, berarti integral X cos X dx akan sama dengan ya U dikali V, U nya adalah X, V nya adalah sin X, berarti X sin X ya dikurang ya integral dari V du, V nya berapa? Sin X, du nya adalah dx, berarti integral dari sin X dx ya. Ini kita integralkan, integral dari sin X dx adalah min cos X ya, min bertemu dengan min berarti plus ya, X dikali sin X ditambah cos X ditambah C. Nah seperti ini ya. Sekarang nah ini ya bentuknya yang berulang ya, ini nanti ya integral dari X kuadrat sin X dx ya. Nah sama juga kita ingat ya, berarti kita menentukan U dan dV, berarti U nya di sini kita misalkan adalah X kuadrat ya, maka du nya adalah 2X dx ya, sehingga dV nya lagi ya, berarti dV nya itu sin X dx, otomatis V nya adalah apa? Min cos X ya. Nah sekarang ya sehingga integral dari X kuadrat sin X dx, nah itu akan sama dengan U kali V, U nya apa? X kuadrat, V nya min cos X, berarti min X kuadrat cos X ya dikali dengan ya dikurang dengan integral V du ya, V nya adalah min cos X, du nya adalah ya 2X dx, berarti ditambah integral 2 kali integral X cos X dx. Nah kita udah mencari kan tadi integral dari X cos X dx ya, nah ini dia
X sin X ditambah cos X ditambah C. Nah ini kita substitusikan aja lagi ya, di min X kuadrat cos X ya ditambah min X kuadrat cos X ditambah 2 ya, X sin X ditambah 2 cos X ditambah C. Nah seperti ini. Kita lihat nah contoh yang menggunakan eksponen ya. Berarti sama ya, kita cari dulu ya mana itu U, yang mana dv-nya ya. Berarti misalkan U-nya adalah E pangkat X ya, atau eksponen X, maka du-nya adalah ya sama ya, eksponen X ya, dx ya. Sekarang dv-nya adalah sin X dx ya, berarti v-nya itu sama dengan ini kita integralkan kan, integral dari sin X adalah min cos X ya. Nah sekarang kita masukkan lagi ke rumus parsialnya ya, tinggal dimasukkan ya, di integral dari U dv kan, berarti U kali V ya, eksponen X dikali min cos X berarti min eksponen X cos X ya. Nah terus dikurang kan, integral dari itu ya, V du ya, V nya min cos ya, berarti plus jadinya, ditambah plus integral E pangkat X cos X ya. Nah ini ya, ternyata ini bentuknya masih sama dengan ini ya, untuk integral semula. Nah ini kita cari lagi ya. Nah ini perlu kita integralkan parsial lagi nih ya. Nah supaya ini perlu kita lakukan integral parsial lagi. Nah kita misalkan lagi ya, U nya sama ya, E pangkat X ya, atas X, berarti du nya adalah eksponen X dx ya. Nah sekarang dv nya itu adalah cos X dx ya, maka ya ini kita integralkan kedua ruas, berarti v nya sama dengan ya sin X ya. Nah ini kita masukkan dia ya ke integral parsialnya, berarti U dikali V itu adalah eksponen X sin X ya. Ini dikurang integral dari sin X ya, E pangkat X sin X dx kan. Nah ini bentuknya kesini lagi ya dia ya. Nah sekarang kita rekap dulu ya dari yang kita kerjakan tadi. Nah kita kerjakan tadi integral eksponen X sin X dx ya, sama dengan min eksponen X cos X ditambah integral dari eksponen X cos X dx. Nah integral dari eksponen X cos X dx itu udah kita cari juga kan tadi kan, nih hasilnya ya, eksponen X dikali sin X dikurang integral dari eksponen X sin X ya. Ini kita cari sampai sini ya pada slide yang sebelumnya. Nah sini sehingga ya integral dari E sin X dx ya, berarti ini kan, ini kita jumlahkan ya, yang integral dari eksponen cos X kita ganti dengan eksponen X sin X ya, dikurang dengan ya integral dari eksponen X sin X dx ya. Nah ini jadinya ya di min eksponen X cos X, ini dia ya, ditambah ya integral dari eksponen X cos X ya, ini kita ganti dengan eksponen X sin X ya, dikurang dengan ya integral eksponen X sin X dx ya. Nah ini kita lihat ini ya bentuknya, ini udah sama ya, kita pindah ruaskan aja, ini ada min ya, kita pindah ruaskan ya, atau kita jumlahkan kedua sisi dengan integral eksponen X sin X dx ya. Nah jadinya ya 2 integral eksponen ya X sin X dx, ini akan sama dengan min eksponen X cos X ditambah eksponen X sin X ditambah C ya. Nah kita kan mau cari hanya integral dari eksponen X sin X dx ya. Ini ada 2, berarti kita kalikan kedua ruas dengan ya setengah ya, sehingga dapatnya ini ya, integral eksponen X sin X dx akan sama dengan setengah dari eksponen ya. Nah ini saya kalikan ya, ini kalikan ke itu ya, kita sederhanakan jadinya, berarti ini jadinya sin X dikurang cos X ditambah C. Nah seperti ini ya. Nah integral yang kita lakukan itu adalah integral parsial berulang. Nah sampai di sini ya materi kita untuk integral parsial.